berlayarlah kemari menuju menyebarkan agama Islam dan sambil berdagang. Berlayarlah dia singgah di Siak. Maka berlayar juga ke Malaysia, di Malaysia ada. Dan berlayarlah dia ke Limolaras. Limolaras kan ada di sana tuh. Udah itu kan, dan juga bersandarlah dia di Labuan Ruku. Labuan Ruku, nama kapal Gajah Ruku. Sungai berjangkar di sana. Maka dia berlayarlah naik sampan kecil kemari. Menurut cerita dari orang tua ini dulu dahulu. Maka beberapa di sini makam. Ini ada panglima yang panjang. Dan menuju ke puncak di Kubah. Mungkin ada tangga naik sekian, pulang sekian, gunung sekian ya. Dan di samping-samping ini juga ada pohon-pohon mahoni. Pohonnya apa nih? Iya, mahoni ya. Sumber api. Ya, kalau dikata kita disambut dengan seolah gitu lah dia nih. Karena posisi mobil ya ada berada depan. Itu misal sebentar lagi kami menyambut ke pendopo Sekuba. Ikutin ini. Kang Slamet, menurut pandangan Anda tentang lokasi ini gimana? Alhamdulillah ya, kali ini kita berada di Kubah Batuara, Siak Kubah Batuara. Kalau menurut pandangan saya setelah kita sampai tadi ya banyak sih sejarah-sejarah yang diambil dari sini. Ada juga simbol-simbol dari peninggalan mereka, seperti adanya pokok-pokok, ada makna tersembunyi artinya itu kita kurang paham ya. Ada dari misalnya ada dari macam pohon itu ada sejarahnya sebenarnya. Ada kesan tersembunyi dari mereka yang ingin apa peninggalan itu. Dan ada satu yang kisah yang dari narasumber yang dia mengatakan bahwa pesannya ada ojo ngupat. Nah itulah bahasa terakhir dari beliau itu kan. Artinya maknanya itu ojo, istilah kita hidup ini ikhlas. Apapun rezeki, apapun itu musibah, ojo ngupat, itulah istilah bahasa dari beliau dari penjaga ini ya. Makam itu aja saya sih. Hanya itu aja ya. Ada masalah yang karena sering juga di aula itu tempat-tempat orang berzikir, orang tafakur gitu. Oh, cuma itu ya. Okay. Oke, terima kasih Kang Slamet ya. Kang Dudung, menurut pandangan Kang Dudung di lokasi pemakaman
Syekh Kuba ini. Waktu pas saya masuk ke bawah tadi, itu memang ada sedikit, adalah kalau dengan orang-orang yang apanya. Kemungkinan di atas ini karena ini dibilang saya semua tadi bersih, dia nggak ada apa-apa, jadi misterinya dan auranya kurang. Jadi Semangat. ya kalau bisa kan itu tadi penerawangan, kalau bisa ini dilestarikan lah dan dijaga kebersihannya. Oh gitu ya. Kami akan bertanya kepada praktisi Kubang Jati 9 ya, Kang Ii. Kang Ii, menurut pandangan Kang Ii, selama kita berada di lokasi Syekh Kuba ini, menurut pandangan Kang Ii gimana? Menurut saya mistis yang ada di sini ya beraura positif, ya, dan kalau ini pandangan yang kalau untuk negatif ya pada dominan kali kan, kalau yang positif banyak di sini. Banyak ya. Lestarikan apa yang ada di sini, karena macam tempat-tempat sejarah yang macam ini harus kita lestarikan, janganlah dirusak ataupun dikotori. Oh gitu ya. Kang Haji, sedikit bertanya, selama kita ada di sini di tempat Syekh Kuba Batubara, menurut pandangan Anda di sini bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lihat ya tempat ini sangat asri ya, nyaman, dan banyak makam. Dan di sini pun kalau secara mistisnya sebenarnya di sini tempat perkumpulan para ulama. Kalau saya bilang ya seperti petilasan, perkumpulan daripada para ulama dari sudut lini berkumpulnya di sini. Jadi di sini sebenarnya kok secara goibnya di sini tempatnya bagus, auranya itu positif. Jadi dengan kehadiran kita tadi, ya syukur alhamdulillah mereka pun menyambut dengan suasana yang indah lah, enak. Dan sekarang ini pun kita diguyur hujan, jadi mungkin ya ini rahmat dari Allah. Ya mudah-mudahan Bukit Kuba ini tetap jaya, ya, jangan melupakan sejarah. Hanya itu menurut pandangan Kang Haji ya. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik pemirsa, saya host Kumbang Jati mengucapkan terima kasih kepada Pak siapa tadi namanya? Pak Siombing sama Pak Bawo ya. Alhamdulillah mereka baik-baik sekali. Kita disambut dengan keikhlasan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya. Mudah-mudahan kita untuk masyarakat Batubara, marilah sama-sama kita jaga kelestariannya dan janganlah dibuat yang macam-macam ya, karena ini suatu ikon Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kumbang Jati 9 dan pemirsa dimanapun Anda berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu berselawat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kali ini kami berada di lokasi, tepatnya di Patilasan Kuba Batubara. Kakek siapa nih kak? Pak Bawo. Pak Bawo. Berapa lama kakek mengurus Syekh Kuba ya pak? Iya. Syekh Kuba. Ya udah lama juga lah, udah tahunan juga lah. Dulu dasarnya itu wawak kitanya itu yang di atas itu. Oh gitu. Namanya Wak Wiji. Pak Wiji. Pak Wiji. Ya, itu dulu yang di atas. Jadi kenapa disebut Syekh Kuba kek? Iya. Syekh Kuba Datuk Batubara. Itu kan dulu sejarahnya gini. Dulu zaman dulu ini kan Kuala itu apa? Kuala itu namanya persinggahan kapal-kapal. Kapal-kapal itu ya.
Iya, Oh, itulah gitu, sejarahnya. sejarahnya. Nah, jadi zaman dulu ada 7 datuk belayar, pertemuan lah gitu kan. Pertemuan, iya. Nah, pertemuan datuk. Orang itu kumpulnya di sinilah. Di Kualau ini. Jadi entah macam mana perahu itu tenggelam. Tenggelam di sini. Jadi ya habislah 7 datuk itu tenggelam di sini karam. Nah, jadi Kualau habis tenggelam perahu itu kok bisa menjadi gunung. Maka itulah dinamakan Kualau Gunung. Nah, jadi 7 datuk itu tertinggal di sini. Waktu itu tahun 80 masih nampak itu Tiang. aluan Tiangnya perahu itu. itu ya jangkar-jangkarnya pun masih Bisa nampak. nampak. Udah gitu lama entah hilang sendiri, masuk lagi sendiri, lagi sendiri. Jadi selama itu menjadi dia gunung, zaman itu kan masih zaman datuk-datuk. Jadi datuk-datuk Lima Laras, datuk Simpang Sianam dibawalah kemari, dimakamkan kemari. Itu makam datuk Lima Laras sama datuk Simpang Sianam. Berarti Sianam. datuk yang di Lima Laras itu termasuk ada sangkut pautnya di Sekuba ini loh ya. Iya. Oke. Oh, gitu. Karena di sini kan dia kan datuk sini, datuk Malaysia, datuk Aceh, datuk Sia, ya kumpul di sini. Oh, gitu. Nah, karena kan waktu itu orang itu kan pertemuan datuk-datuk. Membahas untuk membesarkan agama di Kabupaten di- Batubara ini lah ya, iya, ya, Kak, ya? yang enggak gitulah aku rasa ya, entah di membekarkan agama di di Indonesia ini. Nah, waktu itu kan belum batu bara. Setelah menjadi dia Kuba batu bara, karena dia itu kalau ada mau kejadian itu naik api ke atas kayak bara gitu kan. gitu. Nah, makanya dibilang dari pohon yang besar itulah. Oh gitu. Iya Kan ujungnya kan udah nggak ada kan. Itu ujungnya yang udah nggak ada itu udah dari mulai tahun 65 itu yang di atas. Sampai sekarang tetap ujungnya tuh masih kering aja, nggak jatuh-jatuh. Artinya kayak kalau misalnya ada kejadian di daerah Sumatera Utara ini itu Nah, dia selalu marah lah. timbul itu Pak, Iya, ya? timbul. Seperti api gitu ya. Iya. Oh gitu. Kita udah berapa kali lah ya kan kejadian Tanjung Tiram. Waktu itu orang kampung sama orang Aceh marah. Kejadian tsunami Aceh marah. Kejadian Simpang Dolok sama orang kita Asrani hari itu marah. Terakhir dia marah Covid semalam jam setengah satu malam. Itu durasi maraknya itu kira-kira berapa menit berapa jam itu? Itu kalau dia itu yang banyak membawa bencana lama. Waktu itu tsunami hampir setengah jam. Setengah jam kayak. Iya, hampir setengah jam. Masa kan dia marah berarti dia itu ada mau bencana. Ada sesuatu yang bencana. Iya. Jadi kayak Aslinya batu bara ini bukan Tanjung Tiram mana. Tanjung Tiram karena kadang kebanyakan orang Tanjung Tiram katanya batu bara. Itu bukan yang aslinya batu bara. Inilah aslinya batu bara. Kuba itu emang singkatan apa tuh? Ya, Kuba. ya singkatan lah Kuba. Nah, Tugu itu kok roboh nggak? nah, yang ini kan ada kayak tuh, Iya. ada apa namanya tugu tapi dia berbentuk macam rebung. Iya. Itu sejarahnya kayak mana? Itu Kayak? sejarahnya orang kita Melayu kan sejenisnya dia suka rebung. Oh gitu. Cuma karena orang Melayu itu suka rebung Jenisnya itu. rebung, suka rebung jadi dibikin di situ tubuhnya rebung. Rempung ya. Nah, yang kata kakek tadi kan 7 datuk itu kira-kira kakek tahu nggak nama-namanya gitu? Kurang paham. Kurang paham. Yang paham betul datuk yang di sini, datuk Pelambangan itu. Apa? Datuk apa? Datuk Belambangan. Oh, datuk Belambangan. Iya. Mungkin di sinilah
Datuk Belambangan ini yang Yang- membawain iya. yang lainnya mungkin ya. Iyalah Mungkin yang seperti apakan itu di sini Datuk Belambangan. Jadi selama ini juga kayak kira nih kami kesini kan juga mau maksudnya untuk mencari apa? Terkadang mitos kadang di sini dengan benda pusaka. Iya. Ya kira kakek ada di mimpi dengan benda-benda pusaka itu atau ada atau kakek nggak dapet di sini di daerah-daerah ini? Kalau usaha benda pusaka itu dulu waktu aku baru-barunya datang kemari. Nah. Nah, jadi waktu itu aku pikir ini baru kubuka lah ini kan, lahan ini. Baru kutanam ubi. Aku pikir lembu mengamuk makanin tanamanku kan ubi kan. Jadi ku datangin lah dari situ kemari. Nah, aku datangin. Wah, lembu siapa itu yang nggak pulang? Rupanya aku tengok. Oh, Mbak, rupanya Datuk itu. Itulah Datuk itu mengaung dia karena dia itu ini dibersihkan, dibikin rumah sakit ini lah ya kan. Mengaung lah dia, keliling gitu kan. Oh ya udah aku pikir lembu, aku bilang itu kan ya. Udah aku pulang dapat kira-kira setengah bulan lebih, nampaklah cahaya itu. Dari awal kan dari situ kan, itu waktu itu masih tinggi warung kita kan ya, nampak berhentilah di atas itu. Ku tengok segini panjang Itu kayak sebangsa apa kayak? pedang. Pedang. Iya, Berarti pedang ya. kayak samurai gitu, pedang lah dibilangkan pedang lah. Ya karena kalau Kurasa adat itu. Melayu itu kadang-kadang ada juga teman-teman kan bawa pedang itu. Kurasa itu ya purunya Panglima itu. Nah, ini di sini kan yang jaga kan Panglima Kuning ya. Malam nggak ada yang jaga ya. Kalau malam nggak ada, tapi selalu juga malam orang itu berkunjung datang juga. Oh, ada juga. Banyak juga yang orang dari Kisaran, yang dari sini Bali, orang-orang yang dari Jawa itu pun banyak ya kemari. Orang dari Cina, dari Siantar. Jadi kayak situ kan ada apa namanya itu macam ruangan itu ruangan apa kayak macam ruangan sholat gitu ya kayak? Oh ya itu untuk sholat. Ya, kan hari itu kan mau dibikin di sini. Sampai di sini dulu bincang-bincang kami dengan kakek Bowo ya. Kakek Bowo ya. Kayak bau. Kakek Bowo. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi pembelajaran kita semua di sini.